Shalom, perkenalkan nama saya Sartika Panjaitan, NIM 21010461, Grup B, Mata Kuliah Administrasi Pendidikan, Dosen Pengampu Ibu Teti Manulang, MSc. 1. Pengertian administrasi kurikulum. 2. Paradigma dan perencanaan kurikulum. 3. Struktur dan fungsi kurikulum. 4. Pengorganisasian kurikulum. 5. Pelaksanaan kurikulum. 6. Pengawasan dan evaluasi kurikulum. 7. Pengembangan kurikulum. Merupakan aktivitas atau bentuk usaha yang memiliki kaitan erat dengan berbagai pengaturan kebijakan dengan tujuan agar mencapai target organisasi. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomi dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 1. Pengertian menurut para ahli. Menurut Dr. H. Hasbiallah M.Ag dan Mahlil Nurul Insan MPD, administrasi kurikulum adalah segenap rangkaian proses usaha bersama yang sadar yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan kurikulum dalam rangka memperlancar tercapainya tujuan pembelajaran dengan memusatkan upaya untuk meningkatkan kualitas belajar menjadi peserta didik. Menurut Suharsimi Arikunto, administrasi kurikulum adalah administrasi yang ditunjukkan untuk keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. 2. Paradigma dan perencanaan kurikulum. Paradigma merupakan tata nilai membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandang sehingga akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita dan bagaimana seseorang menanggapi realita. Perencanaan kurikulum merupakan proses awal di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara pencapaiannya. Perencanaan kurikulum sebagian besar dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Perencanaan kurikulum meliputi 1. Penyusunan program dan pengembangan kurikulum. 2. Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum seperti pedoman penyusunan kalender, pembagian tugas guru, dan sebagainya. Prinsip-prinsip umum yang berlaku pada perencanaan kurikulum yaitu 1. Prinsip efektivitas. 2. Prinsip efisiensi. 3. Prinsip relevansi. 4. Prinsip confident. 5. Prinsip fleksibilitas. Adapun tahapan dalam perencanaan kurikulum meliputi 1. Perumusan tujuan institusional. 2. Tahapan pengembangan bidang studi. 3. Struktur dan fungsi kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan bahan belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan atau program pendidikan. Struktur kurikulum terdiri dari 1. Struktur kurikulum pendidikan berisi program pengembangan anak. 2. Struktur kurikulum pada satuan pendidikan dasar berisi muatan umum. 3. Struktur kurikulum pendidikan menengah berisi muatan umum, muatan peminatan akademik, dan muatan peminatan kejuruan. Fungsi kurikulum. Fungsi pendidikan umum yaitu fungsi kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. 2. Suplementasi. Setiap peserta didik memiliki perbedaan baik dari minat maupun kemampuan dan bakat. Kurikulum dapat memberi pelayanan pada hal tersebut. 3. Eksplorasi, yaitu kurikulum dapat menemukan minat dan bakat masing-masing siswa. 4. Keahlian. Kurikulum berfungsi sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan kondisi pendidikan. 4. Pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum adalah
perpaduan antara dua kurikulum atau lebih sedemikian hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam aplikasi pada kegiatan belajar. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada pengorganisasian yaitu 1. Penyusunan program pengajaran, 2. Penyusunan persiapan mengajar yang akan digunakan dan dipedomi oleh guru dalam proses mengajar, 3. Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. 5. Pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan, kemudian diwujudkan dengan pelaksanaan dan pengelolaan dengan menyesuaikan terhadap institusi di lapangan. 6. Pengawasan dan penilaian kurikulum. Pengawasan identik dengan controlling yang berarti pemeriksaan, padahal pengawasan program kurikulum akan dipantau melaksanakannya. Pengawasan dan memastikan apakah kurikulum dapat digunakan atau tidak. Penilaian atau evaluasi. Evaluasi adalah proses selanjutnya, yaitu mengevaluasi kurikulum yang dibuat untuk memperbaiki jika terjadi kesalahan. Evaluasi sangat esensial dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi dirasa sebagai proses mengambil keputusan apakah kurikulum tersebut layak dipakai. 7. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan proses perencanaan dan pengembangan kurikulum oleh kurikuler dan kegiatan kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan pada tujuan pendidikan nasional. Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis karena seluruh kegagalan pendidikan bermuara pada kurikulum. Pengembangan kurikulum dilakukan karena sikap kurikulum yang dinamis selalu berubah dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Sekian video atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Shalom.